Nah, tapi Sinta, aku ingin bertanya, ada nggak sih kejadian-kejadian yang dialami ketika berada di kamar? Karena kalau kita perhatikan sebenarnya ada beberapa sosok dan bahkan di area balkon pun juga Ervan merasakan ada sosok besar, energi besar yang ada Kalau di dalam balkon situ ya. iya. Oke, ada kejadian apakah yang pernah dialami mungkin? Biasanya tuh kalau mimpi apa yang akan terjadi sama keluarga saya biasanya. Keluarga saya atau teman dekat atau apa yang mau terjadi itu suka mimpi. Saya bilang mimpi ini ada angin besar terus kayak saya mimpi pas waktu kayak dulu saya mau pisah dengan suami saya. Suami saya bohong sama saya kan. Itu saya mimpi, saya pergi di suatu tempat, pergi sama suami saya. Tapi suami saya ninggalin saya. Dia pergi sama orang lain yang saya nggak jelas gitu. Saya tanya itu kembangnya mimpi. Tapi berkali-kali saya mimpi itu dan ternyata memang benar ada perempuan lain. Oke. Jadi tanpa disadari sebenarnya Sinta ini punya energi tertentu yang memang bisa mendapatkan komunikasi ataupun juga area tertentu ya dari makhluk-makhluk tak kasat mata ya. Jadi kayak keluarga almarhum ibu saya kan sakit dulu, sakit gula, diabetes. Itu saya yang ngobatin ibu saya, berusaha terus ya pergi ke dokter semuanya sampai udahlah saya lakukan yang terbaik. Tapi saya itu pernah dimimpiin, saya merasa rumah itu yang rumah masih kecil, saya kecil. Rumah yang belum direnov masih kecil, masih ada meja besar itu yang untuk lumbung padi. Oh iya. Itu dia pakai celana kolor gitu ya, dia telanjang dada, rambutnya gondrong, dia ketawa, giginya ini, dia ketawa, hahaha percuma mau diubah, itu. Dan pas akhirnya ibu saya harus amputasi kaki, itu saya semua air saya di rumah bau nggak enak. Saya bilang, Astagfirullahaladzim, kok sampai ke Jakarta ya? Saya bilang kayak bau luka, kaki gimana sih gitu. Udah nggak lama rumahnya tante saya tuh, ibu saya dibawa ke rumah tante saya, apa tuh namanya, ini ubin naik semua, maghrib. Terus nggak lama ibu saya harus amputasi, ternyata mati, jaringannya udah nggak bisa terselamatkan. Itu, jadi saya dulu memang sering dikasih kayak mimpi, saya bilang aku ketemu orang ini gitu loh, mimpi. Saya ngomong sama orang tua kan, gitu. Tapi satu pertanyaan juga, tadi Tasya sempat mengatakan bahwa sosok yang menjaga dari Sinta ini adalah genderuwo, ya kan? Yang nempel. Yang nempel, ya kan? Yang nempel. Dan itu saya nggak nyari ya. Nggak nyari ya. Memang dia ada energi tertentu yang akhirnya tertarik dengan Sinta artinya ya. Nah tapi satu, terkadang genderuwo ini suka berinteraksi terutama dengan manusia perempuan adalah kalau istilah orang umum rep-repan. Rep-repan ya. Ya kan. Pernah nggak mengalami seperti itu? Sering rep-repan itu. Oke, jadi sebenarnya rep-repan pun juga berapa kali mengalami itu ya? Iya. Jadi kadang-kadang depan muka gitu nyata gitu. Jadi udah balik ke sini, mukanya nongol lagi. Tapi kalau aku barusan nih ya, jadi ini kayaknya emang udah panjang. Kenapa sampai ada genderuwo, sampai tadi ada kejadian sama mamanya, itu memang udah panjang dari dulu. Mungkin pernah ada yang melakukan perjanjian, nggak selesai, dia lanjut terus tuh, dia gangguin terus sampai bawah-bawahnya. Jadi bukan berarti orang, kenapa? Goyang? Iya. Oke. Ini kursi di studio Kenapa? bergoyang dan sendirinya. Kenapa? Oke, jadi Sinta, coba. Kenapa? Karena Sinta ini kan sebenarnya, kalau tadi kamu bilang sebenarnya sensitif tapi dari rasa. Iya, dari Bukan rasa. apa yang kamu rasa dan kamu di sebelah sana? Kalau menurut Sinta apa? Enggak. Apa? Enggak. Tidak mau menyebutkan? Dada sesek aja sih. Sesak. Oke, Tasya mungkin bisa dijelaskan? Ya, di situ ada nenek-nenek. Ya, kan ini dulu. Nggak suka diceritain. Nggak suka diceritain? Suka diceritain. Oke. Oke, Ervan boleh coba ya, biar ada apa. Oke, tunggu dulu ya, jangan ganggu dulu, saya selesaiin dulu ceritanya. Nggak suka diceritain. Kenapa nggak suka diceritain? Oke, ini ada yang nempel di Kak Sinta ya, setengah-setengah. Oke. Kak Sinta bisa lawan?
dilawan. Bisa dilawan, jangan dimasukin. Oke. Nggak suka diceritain. Iya, oke. Saya menangkap sebenarnya Sinta ini artinya sensitif untuk Sensitif berinteraksi banget, ya. iya. Tapi dia bukan mata. Iya. Malah justru yang hati ini, yang Oke. ini apa, yang bahaya. Oke. Kamu lepas dulu, jangan nempel-nempel. Yuk. Ada tisu, boleh minta tisu? Boleh minta tisu teman? Nggak suka diceritain. Iya, oke, udah. Oke. Nggak suka diceritain. Kenapa nggak suka? Nggak suka. Menyesal, kamu menyesal. Nggak suka. Kenapa? Ini udah masuk ya ke aku. Nggak suka. Kenapa nggak sukanya? Oke. Ini kita bisa dilawan? Bisa dilawan? Bisa lawan Sita? Oke, Ervan sambil Ya, Ervan boleh bisa ada yang Pastikan juga. digambar. oke. Sinta bisa dilawan? Sinta? Dari yang saya lihat dia Ya. kayak ada satu sosok nenek-nenek. Oke. Sosok nenek yang memang Iya, Oke. aku kurang. Dan dia berbaju hitam dan emang negatif dari yang saya rasakan ini. ya. Boleh minum nggak? Minum, Oke. minum. Minta minum teman-teman. Mungkin sambil dipersiapkan, Ervan boleh sambil menjelaskan sosok apa? Mungkin Tasya bantu Iya. menetralkan dulu dari Sinta juga. Gimana sosoknya? Sosok nenek-nenek dengan raut muka yang emang marah dan dia berbaju hitam. Oke. Dan efeknya tuh negatif banget. Di sini saya merasakan kayak ada duri-duri yang cukup tajam nempel di badan saya. Oke. Oke. Sinta. Sinta. Ya. Sudah ya. Oke. Pertanyaan saya. Tadi Anda sepertinya memang berinteraksi dengan satu sosok. Tapi saya menangkapnya bahwa Anda itu adalah sebenarnya memang orang yang mudah untuk berinteraksi. Sepertinya. Pernah mengalami sebelumnya kah interaksi seperti ini? Bukan cuma sekedar melihat, merasa. Kejadian sih kemarin sempat syuting di daerah Puncak dan itu semua orang tahu. Jadi ada anak kecil yang ikutin saya. Oke. Saya pamitan bilang, Kenapa? Lihat apa? Lihat apa sebelah situ? enggak. Apa yang dirasain sebelah situ? Hah? Tunggu ya, ini Ada beberapa sosok yang emang Mencoba untuk ini? datang sih yang dipanggil. Oke. Nggak sengaja terpanggil. Karena kadang-kadang memang makhluk tak kasat mata ini ketika melihat ada sebuah medium yang bisa berinteraksi seperti barusan terjadi dengan Sinta ketika berinteraksi dengan sosok nenek itu, mereka pun langsung menunjukkan ketertarikan ya. Biasanya seperti itu ya Tasya dan Ervan ya. Oke. Baik, saat ini. gede, denger ya, ini suaranya gedenya di kepala. Jadi memang semuanya tuh nempelnya di kepalanya Kak Sinta. Oke. Jangan dimasukin ya. Dilawan. Oke, Ervan lihat apa Ervan? Bisa dijelasin? Sosok nenek yang tadi ya. Dan tapi dia berubah jadi cantik banget. Hmm? Dia nyanyi ya. Siapa kamu? Ini artinya Kenapa kamu ngikutin? Kenapa? Kenapa sedih? Kenapa? Kenapa sedih? Dia tuh raut mukanya tuh berubah banget dari nenek-nenek kemudian berubah menjadi seorang nyai yang dia cantik banget. Oke. Kenapa? Bisa cerita?
Mbah, Eyang, ini Eyangnya Sinta ya?